Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Uun Agung Prasetyo di channel 1 Asa, masih dalam video pembelajaran Desapreneur model Blangkon tahap penumbuhan. Di video kali ini kita akan membahas izin usaha yang paling dasar, yaitu OSS NIB. Nah, kita akan membahas mulai dari apa itu OSS, kenapa pelaku UKM harus punya izin usaha, bagaimana cara mendaftar OSS NIB, dan juga syarat-syarat apa saja yang kita butuhkan untuk bisa mendaftar izin usaha OSS NIB ini. Mari kita simak videonya, tapi jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Apa itu OSS? OSS itu adalah Online Single Submission atau pelayanan satu pintu secara online atau secara daring. Jadi, OSS ini adalah program dari pemerintah pusat yang memudahkan perizinan berusaha melalui cara online. Jadi nanti pelaku usaha atau masyarakat Indonesia yang memiliki usaha tapi belum ada izin usahanya bisa mendaftar melalui OSS ini. Jadi sekarang pelaku usaha dimudahkan ya, karena bisa mendaftar langsung secara online, secara mandiri melalui OSS ini. Terus kenapa pelaku UMKM atau pelaku usaha harus memiliki izin usaha? Pelaku UMKM atau pelaku usaha harus memiliki izin. Yang pertama adalah untuk kepastian hukum atau untuk legalitasnya. Kenapa ini penting? Karena dengan memiliki kepastian hukum, berarti pelaku usaha punya perlindungan hukum terhadap aktivitas usahanya. Kita ambil contoh, semisal kalau orang di jalan punya SIM ya. Nah, orang punya SIM di jalan kan aman kalau ada razia atau ada hal yang kaitannya ketertiban. Nah, sudah aman karena surat-suratnya lengkap. Orang yang tidak punya SIM tetap bisa mengendari kendaraan di jalan raya, tetapi dia tidak memiliki perlindungan hukum ketika berada di jalan raya. Nah, contohnya seperti itu. Kenapa kok pelaku UKM harus memiliki izin usaha? Yang kedua, sebagai perlindungan konsumen. Jadi pelaku usaha harus memiliki izin usaha sebagai perlindungan konsumen atau bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumennya. Jadi ketika pelaku usaha itu memiliki izin yang lengkap terhadap aktivitas usahanya, konsumen juga merasa yakin untuk bisa menjadi pembeli atau customer di usaha tersebut. Karena izin usahanya lengkap dan konsumen merasa dilindungi dengan izin-izin yang ada. Yang ketiga, kenapa usaha harus memiliki izin usaha, yaitu pemantauan dan pengawasan. Jadi pelaku UKM yang memiliki izin usaha pasti terregister di database dinas atau lembaga terkait. Karena terdaftar di database dan lembaga dinas terkait, maka akan ada pengawasan dan pemantauan dari lembaga tersebut terhadap aktivitas usahanya teman-teman. Jadi dengan pemantauan dan pengawasan ini juga akan lebih meningkatkan kualitas dari usahanya teman-teman. Yang selanjutnya atau yang keempat, kenapa harus memiliki izin usaha, yaitu untuk pemberdayaan. Karena sekarang ini banyak ya program-program atau fasilitasi dari dinas atau lembaga terkait yang mensyaratkan minimal pelaku UKM memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Itu sebagai syarat awal ketika pelaku UKM atau pelaku usaha tersebut ingin mengikuti program pembinaan atau peningkatan kapasitas dari lembaga dan dinas terkait. Jadi yang punya NIB berhak jadi peserta. Kalau yang belum punya NIB atau belum punya izin usaha sama sekali, ya belum berhak untuk menjadi peserta. Yang selanjutnya atau yang terakhir, kenapa pelaku usaha harus memiliki izin adalah untuk mempermudah akses pembiayaan. Di beberapa lembaga perbankan atau melalui kredit dari pemerintah, itu pasti mensyaratkan pelaku usaha memiliki izin usaha minimal NIB. Ketika teman-teman akan mengakses pembiayaan, nah ini syarat NIB ini jadi wajib. Jika tidak punya, ya maka harus membuat terlebih dahulu. Nah, itu tadi teman-teman, kenapa kok pelaku usaha harus memiliki izin usaha. Jadi sangat penting sekali ya manfaat izin usaha ini. Maka teman-teman harus segera memproses atau segera membuat kalau belum punya.
Dalam video kali ini kita akan membahas izin usaha yang paling dasar terlebih dahulu ya teman-teman ya, yaitu NIB. Karena dalam konteks Desapreneur masih banyak pelaku-pelaku UKM yang kami dampingi belum memiliki NIB. Nah, NIB itu apa? NIB itu adalah nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini fungsinya sama seperti NIK. Kalau NIK itu adalah sebagai bukti kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, NIB ini atau nomor induk berusaha adalah sebagai bukti kalau kita adalah pelaku usaha yang resmi dan sah terdaftar di database pemerintahan. Maka kalau teman-teman belum punya NIB, ya tidak bisa mengurus izin-izin selanjutnya. Semisal kalau pelaku usaha pangan atau makanan tidak bisa mengurus sertifikat halal, tidak bisa mengurus SLHS, tidak bisa mengurus PIRT dan juga BPOM. Karena dari NIB saja belum punya. Maka dari itu, di video kali ini kita akan menjelaskan syaratnya untuk mendaftar NIB dan bagaimana cara mendaftarnya. Syarat untuk mendaftar NIB yang pertama yaitu teman-teman mempersiapkan NIK dan nomor WA atau email. Syaratnya dua itu ya teman-teman ya, NIK dan nomor WA atau email. Kenapa hanya dua syarat itu? Karena di perizinan paling dasar yaitu NIB hanya membutuhkan NIK terlebih dahulu dan juga pengenal akun kita melalui nomor WA atau email. Dan dalam video cara membuat pun kita mengarahkan teman-teman untuk menggunakan aplikasi OSS bukan melalui website. Jadi pembuatan NIB ada dua cara ya teman-teman ya. Yang pertama bisa melalui website, yang kedua bisa melalui aplikasi OSS. Kenapa kami mengarahkan melalui aplikasi OSS? Karena pelaku UKM di Desapreneur yang kami dampingi baru membutuhkan izin yang dasar terlebih dahulu yaitu NIB. Nah, NIB untuk pelaku usaha perorangan bisa diakses lebih mudah melalui aplikasi. Tapi kalau teman-teman mau mencoba melalui website juga boleh. Nah, website ini digunakan untuk usaha yang skalanya lebih besar atau usaha yang berbentuk badan hukum. Jadi kalau usahanya teman-teman sudah badan hukum, pendaftarannya harus melalui website. Tapi untuk mengurus NIB pelaku perorangan UMKM skala mikro dan kecil cukup melalui aplikasi. Nah, baik, kita akan tunjukkan ya teman-teman bagaimana caranya mendaftar OSS NIB ini. Yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama-tama teman-teman siapkan dulu ya nomor WA-nya, diingat-ingat nomor WA-nya dan juga mempersiapkan KTP atau kartu keluarga juga boleh. Terus teman-teman buka HP-nya, masuk ke aplikasi Google Play Store, lalu di pencarian silahkan teman-teman ketikkan OSS NIB. Ya, ketik ya di bagian atas tanda kaca pembesar itu, di pencarian ketik OSS NIB, lalu nanti akan muncul aplikasi OSS dengan tulisan OSS dan ada logo burung Garuda Pancasila. Silahkan teman-teman install atau pasang, diklik install atau pasang, lalu ditunggu ya proses installnya. Jika proses install sudah selesai, lalu teman-teman bisa membuka aplikasinya di halaman handphonenya teman-teman. Dibuka aplikasi OSS yang sama logonya seperti tadi. Nah, nanti ketika pertama kali dibuka, akan ada pemberian informasi terlebih dahulu dari OSS. Nah, ini tinggal teman-teman lanjut atau lewati. Setelah itu ada pilihan masuk atau daftar. Nah, karena baru teman-teman pilih yang daftar ya, karena belum punya akun. Tapi kalau sudah punya akun, silahkan masuk. Nah, ini nanti ada pemberitahuan ya teman-teman ya. Pemberitahuan bahwa aplikasi OSS ini hanya bisa digunakan untuk UMKM skala mikro dan kecil dan juga perorangan. Jadi tidak bisa untuk yang besar dan lembaga atau badan usaha lembaga seperti itu teman-teman. Di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nomor handphone terlebih dahulu. Silahkan masukkan nomor handphonenya masing-masing. Nah, terus klik kirim kode verifikasi jika sudah dituliskan nomor handphonenya dengan lengkap dan betul. Nah, nanti akan ada chat inbox di WA-nya teman-teman yang isinya adalah kode verifikasi. Nah, silahkan tuliskan kode verifikasi tersebut di aplikasi OSS tadi, di bagian verifikasi kode. Silahkan ya teman-teman nanti ditulis kodenya yang ada di chat WA, lalu dimasukkan ke halaman verifikasi kode aplikasi OSS. Nah, dituliskan kodenya teman-teman. Kalau sudah, nanti teman-teman akan diminta untuk membuat password.
passwordnya ini minimal 8 karakter ya teman-teman ya, kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter khusus. Karakter khusus ini tanda baca khusus, bisa bintang, bisa garis bawah, bisa bisa pagar seperti yang ada di layar. Ini contoh kombinasinya teman-teman, seperti tadi ya. Nah, contoh kombinasinya. Jadi silakan teman-teman ketikkan sesuai arahan petunjuk pembuatan password. Lalu teman-teman ketik lagi di bagian konfirmasi kata sandi atau password. Harus sama ya teman-teman ya, jangan ada yang berbeda antara yang bawah dan yang atas. Nanti kalau sudah teman-teman pilih simpan, nah nanti akan teman-teman berlanjut ke halaman untuk mengisi identitas. Di halaman identitas ini KTP-nya dipergunakan ya teman-teman ya, karena teman-teman harus mengisi semua data sesuai dengan KTP-nya teman-teman. Alamat, nama, tanggal lahir, nah semua harus sama persis dengan KTP. Jika ada yang berbeda 1 poin saja, pasti tidak akan berhasil karena isiannya berbeda dengan yang ada di database Dukcapil atau berbeda dengan KTP. Silahkan yang pertama-tama masukkan NIK dulu. Setelah masukkan NIK, teman-teman bisa memasukkan nama sesuai yang ada di KTP ya teman-teman ya. Sama persis namanya, plek. Persisnya, nggak boleh ada yang berbeda 1 huruf pun ya, atau 1 tanda baca pun nggak, memang di namanya ada tanda bacanya. Lalu silakan pilih tanggal lahirnya teman-teman. Nah, digeser tahunnya terlebih dahulu, sesuai tahun lahirnya dulu. Setelah memilih tahun lahir, berikutnya adalah memilih bulan. Nah, bulan lahirnya, bulan apa. Setelah itu teman-teman bisa memilih tanggalnya, tanggal lahirnya. Jika sudah betul, klik OK. Nah, lalu pilih jenis kelamin. Nah, terus ini yang penting juga ya, di bagian alamat. Teman-teman cukup menuliskan alamat sampai ke nama dusun saja atau nama perdusunannya, tidak perlu ditulis lengkap sampai ke kabupaten atau provinsi, karena nanti opsi untuk provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa ada opsinya di kolom formulir ini. Jadi silahkan tulis alamat yang bagian awal saja sampai ke nama dusun. Nah, seperti ini. Nah, RT, RW, dusun ya teman-teman. Tapi kalau hanya punya RT dan dusun ya tulis RT dan dusunnya saja. Atau tulis nama jalannya, kalau ada di jalan apa dan juga nomor berapa. Yang penting ditulis hanya sampai ke nama dusunnya atau nama jalannya saja. Nanti from desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi mengikuti yang ada di formulir opsionalnya. Nah, lalu teman-teman tuliskan ya provinsinya masing-masing. Kalau Sumatera, tuliskan Sumatera dulu, nanti ada opsi Sumatera mana, atau Kalimantan ya tuliskan Kalimantan dulu, nanti ada opsi Kalimantan mana. Setelah milih provinsi, lanjut memilih kabupaten, terus dilanjut memilih kecamatan. Nah, setelah kecamatan dilanjut untuk memilih kelurahannya atau desanya, lalu di checklist, setelah itu klik daftar. Nah, ini berhasil ya. Nanti kalau berhasil ada juga pemberitahuan melalui chat WA-nya teman-teman, bahwasanya sudah berhasil mendaftar OSS seperti itu, atau sudah berhasil punya akun OSS. Terus lanjut, setelah punya akun OSS, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk atau login ke akunnya teman-teman. Nah, cara loginnya cukup teman-teman masukkan nomor WA yang tadi digunakan plus kata sandi yang tadi dibuat. Nah, masukkan nomor WA-nya, lalu masukkan kata sandi yang tadi dibuat. Jadi nanti setelah berhasil daftar, teman-teman akan diarahkan untuk ke halaman login atau halaman masuk ke akunnya. Nah, setelah itu klik masuk. Nah, nanti karena baru pertama kali masuk, teman-teman akan dibawa untuk mau mencoba touring halaman yang ada di OSS atau informasi-informasi yang ada di OSS. Karena baru pertama, berarti langsung lanjut ke menu buat NIB ya teman-teman ya. Lanjut ke langsung opsi buat NIB. Nah, halamannya seperti ini. Teman-teman nanti diminta di form pertama, yang diminta adalah memilih kegiatan usahanya, pendukung atau utama. Utama ini berarti usahanya teman-teman adalah sumber pemasukan atau sumber penghasilan ekonomi yang utama ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman hanya dijadikan sampingan, berarti pilihannya adalah pendukung. Misal teman-teman juga bekerja sambil menjalankan usaha, berarti itu sifatnya pendukung. Terus di bawahnya ada bidang usaha. Nah, bidang usaha ini nanti akan diarahkan sesuai dengan penamaan yang ada di KBLI. Nanti di bagian bidang usaha, teman-teman cukup tuliskan saja
kata kunci dari usahanya teman-teman. Misal jualan kue kering atau produksi kue kering. Nah, teman-teman bisa tulis kue kering di pencariannya. Nanti akan ada opsi penjualan kue kering atau produksi atau industri kue kering. Nah, silakan dipilih sesuai dengan usahanya masing-masing. Lalu ruang lingkup usaha teman-teman pilih seluruh ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, silakan teman-teman ya pilih yang utama kalau itu utama dan pendukung jika itu pendukung. Lalu teman-teman ketikkan misal di sini adalah kue. Nah, nanti akan banyak tuh industri kue basah, perdagangan eceran roti dan kue atau industri produk roti dan kue, dan opsinya masih banyak. Silahkan disesuaikan dengan KBLI atau kegiatan usahanya masing-masing yang sesuai ya teman-teman ya. Nah, kita pilih industri produk roti dan kue. Misal ini ya teman-teman ya, nanti teman-teman boleh memilih dengan kondisi usahanya masing-masing. Lalu seluruh, setelah itu kita klik lanjut. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk mengisi luas lahan usahanya. Nah, misal yang ditulis di sini luas usaha untuk dapur produksi, atau kalau memang memiliki ruko atau toko untuk berjualan bisa luasan dari tokonya. Nah, misal kita isi 15 meter persegi. Modal usahanya ini opsional ya teman-teman ya, silakan disesuaikan dengan modal usahanya masing-masing. Kalau sudah diisi luasannya dan juga modal usahanya, kita lanjut klik ke menu validasi resiko di bagian bawah. Nanti resiko usahanya akan divalidasi setelah proses ini. Jika resikonya menengah, rendah atau rendah, maka NIB bisa langsung terbit. Tapi jika resikonya usaha teman-teman nanti hasilnya tinggi, nah ini harus dilengkapi izin-izin pelengkapnya supaya NIB bisa langsung terbit. Kita coba klik ya validasi resikonya. Nah ini tingkat resiko rendah. Nah skala usahanya mikro. Nah tadi ya luasan dan juga modal dan juga hal-hal yang lainnya setelah divalidasi ternyata resikonya rendah. Nah apakah usaha ini sudah berjalan? Nah ini silakan kalau sudah berjalan dipilih sudah. Kalau belum, pilih yang belum. Terus pilih tanggal mulai berjalannya kapan atau bulan mulai berjalannya kapan, silakan teman-teman sesuaikan ya. Lanjut, apakah usaha ini memiliki NPWP? Jika sudah, pilih ya. Jika belum, silakan klik tidak. Terus dipilih nama usaha. Nama usahanya bebas, silakan sesuai namanya usaha masing-masing ya teman-teman ya. Nah, misal gini. Terus deskripsi usaha, silakan. Di sini ada opsinya. Industri kecil dan menengah, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten kota. Nah, silakan pilih sesuai deskripsi usahanya ya, sudah sampai sejauh mana dari kegiatan usahanya. Kita pilih yang skala industri kecil dan menengah saja. Kita pilih. Lalu jumlah tenaga kerja, misal kalau hanya sendiri, tidak ada tenaga kerja yang lain, atau hanya diri sendiri yang melakukan usaha, berarti pilih satu saja. Yang dihitung adalah diri kita sendiri. Terus pilih lanjut. Nah, di sini akan ada form permohonan baru. Apakah alamat usaha sama dengan di KTP pelaku usaha? Nah, pilih ya. Di sini nanti, sama ya, provinsi sama seperti yang tadi awal kita ngisi form tadi ya. Kalau kita pilih ya, tapi kalau tidak, misal lokasi usahanya berbeda dengan alamat di KTP, teman-teman pilih tidak, lalu lengkapi alamat lengkap dari lokasi usahanya. Tapi kalau sama ya pilih ya. Nanti tinggal teman-teman masukkan kode posnya dari lokasi usahanya teman-teman. Lengkap. Nah, apakah Anda melakukan pembangunan gedung? Nah, ini pilih tidak kalau tidak ya. Tapi kalau iya ya pilih iya. Nah, ini terus diminta untuk memilih lokasi sesuai di Google Map-nya ya teman-teman ya. Silahkan dipilih titiknya ada di mana lokasi usahanya. Yang jelas ini nanti akan sesuai dengan daerah yang tadi awal dipilih oleh teman-teman ya. Misal di sini kita pasang titiknya di sini. Nah, kalau sudah pilih ini terus oke. Nah, lokasinya sesuai Google Map sudah. Nah, terus pilih lanjut. Setelah lanjut ada form untuk menambah produk atau jasanya teman-teman. Silakan pilih produk atau jasanya. Nah, ini banyak ya, ada opsinya roti manis, bakpia dan lain sebagainya. Silakan dipilih sesuai produknya masing-masing. Nanti setiap KBLI akan ada pilihan usaha yang berbeda-beda. Nah, misal di sini saya pilih pembuatan biskuit. Nah, biskuit ini kue kering ya teman-teman ya, bisa kue kering, bisa biskuit. Kapasitas per tahunnya silakan disesuaikan dengan pilih satuannya dulu. Kalau untuk kapasitas per tahun bisa buah, bisa butir,
bisa kilogram, bisa pieces. Nah, kalau memang itu toplesan, bisa teman-teman pilih pieces atau pak-pakan dalam pak tertentu. Pilih satuannya adalah piece, atau dalam bentuk satuan buah tertentu, atau satu loyang atau satu ukuran tertentu bisa pilih yang buah. Kita pilih piece. Apakah bahan atau proses produksi halal? Ya, kalau cuma bahannya halal ya teman-teman ya. Terus ditanyakan apakah sudah memiliki sertifikat halal? Kalau sudah, isi sudah. Kalau belum, isi belum. Jangan lupa di kapasitasnya juga diisi berapa piece setahun ya. Misal sebulan produksi 30 piece, berarti setahun 360 misal gitu. Atau sebulan 5 piece, berarti setahun sekitar 60 gitu. Silakan teman-teman isi sesuai dengan kondisi usahanya masing-masing ya di bagian ini. Lalu klik lanjut jika semua sudah terisi. Mau menambahkan produk atau jasa tidak? Setelah ini adalah form kalau teman-teman mau menambahkan produk yang lain atau jasa yang lain. Jika tidak ada atau semua datanya sudah benar, tidak ada yang perlu diubah, berarti teman-teman bisa pilih opsi lanjut. Tapi jika ada yang ingin dirubah atau ingin menambahkan produk atau jasanya, silakan pilih opsi yang tambah produk atau jasa. Karena tidak ada yang harus dirubah dan semua sudah betul, kita pilih lanjut ya teman-teman ya. Ketika semua form sudah diisi, nanti teman-teman akan ada di halaman untuk mengesahkan NIB-nya. Nah, nanti kalau sudah punya beberapa KBLI, ini sudah terbit karena punya satu KBLI yang sudah terbit. Nah, yang baru ini yang belum diproses. Di pembuatan NIB yang baru, teman-teman pilih opsi yang belum diajukan ya. Teman-teman pilih opsi yang belum diajukan. Klik belum diajukan, lalu pilih menu kelola. Proses penerbitan NIB. Di sini adalah form-form pernyataan dari teman-teman terkait dengan aktivitas usahanya. Yang form dasar ya teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman klik satu persatu. Yang biru-biru ini isinya adalah surat pernyataan bahasa teman-teman. Yang pertama, sudah menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan kerjanya atau K3L. Terus sudah kesediaan memenuhi kewajiban. Surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL. Nah, ini semua bentuknya surat pernyataan yang sudah terisi langsung dengan nama kita. Jadi tidak usah diedit lagi, tinggal di checklist saja yang ada di menu di sini terus simpan. Tapi teman-teman kalau mau melihat dulu boleh di sini yang di bagian biru-biru ini, silahkan dibaca satu persatu informasinya kalau mau dilihat. Kita lanjut ya teman-teman, checklist dan simpan. Nah, nanti akan muncul draftnya seperti ini. Ketika sudah muncul draft, pilih terbitkan perizinan berusaha. Nah, ini B sudah terbit, pilih OK. Nah, ini sudah. Terus opsi selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah klik menu unduh di bagian bawah, unduh NIB seperti ini. Setelah diunduh, kita lihat, cek ya teman-teman ya. Kegiatan usahanya sudah ada dua, satu yang baru dibuat, yang satu yang sudah lama. Silakan teman-teman unduh. Jika sudah, nanti teman-teman bisa pilih menu buka. Setelah itu teman-teman buka melalui draft penampil. Terus teman-teman pilih menu download. Nah, setelah sudah pilih menu download, bisa dicek nanti NIB-nya sudah ada di file manager handphonenya teman-teman masing-masing. Masuk ke file manager, nanti akan ada menu unduhan. Silahkan diklik menu unduhan. Nah, nanti akan muncul NIB di bagian paling atas atau yang terbaru di download. Itu ya teman-teman ya. Kalau sudah di download, boleh teman-teman cetak atau kirim ke kerabat atau keluarganya untuk mengamankan filenya, atau bisa teman-teman login lalu unduh lagi bisa. Yang harus teman-teman perhatikan adalah password dan juga nomor WA-nya jangan sampai lupa ya. Nah, karena itu nanti untuk login, untuk merubah, menambah atau mengurus perizinan yang lainnya. Nah, ini sudah OSS NIB. Nah, ini adalah filenya seperti ini. Berarti NIB-nya teman-teman sudah jadi dan sudah bisa dicetak sebagai legalitas dasar teman-teman untuk selanjutnya mengurus izin-izin yang lainnya. Atau kalau tidak memerlukan izin-izin tambahan, berarti NIB ini sudah cukup dijadikan sebagai izin usahanya teman-teman. Misal teman-teman di rumah buka warung kelontong, dengan NIB ini saja sudah cukup. Tapi kalau memang perlu izin khusus, nah teman-teman harus mengurus ke Dinas Pelayanan Satu Pintu di daerahnya masing-masing untuk menambahkan izinnya secara manual atau secara offline. Tapi kalau mau secara online juga bisa. Nanti masuk ke website OSS, ada menu ungu untuk menambah perizinan yang diperlukan dari aktivitas usahanya. Dan untuk bagaimana memproses ungu nanti ada video-video selanjutnya terkait dengan OSS ini. Nanti kita akan pandu teman-teman untuk bagaimana memproses ungu yang ada di OSS untuk menambahkan izin
yang diperlukan untuk aktivitas usahanya teman-teman. Untuk SSNIB cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Nanti silahkan ikuti alurnya dan juga proses pendaftarannya yang sudah kami jelaskan. Atau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa loh teman-teman tanya melalui kolom komentar di video ini. Nah, nanti akan kami jelaskan atau akan kami respon pertanyaan dari teman-teman semua. Itu ya teman-teman ya, ditunggu video-video kami berikutnya untuk membahas perizinan-perizinan yang lainnya. Sampai jumpa, salam semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.